Bos PT Dok tersangka investasi bodong terhadap artis Yong Sagita ditahan. Artis musik senior asal Bali Yong Sagita menjadi korban penipuan investasi bodong. Penyanyi pop Bali kelahiran Buleleng ini menjadi korban penggelapan dan penipuan dari PT Dana Oil Konsorsium Dok bersama ratusan orang lainnya. Owner dari PT Dok Inyomantri Danayasa telah menjadi tersangka dan dilakukan penahanan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Bali. Ia ditahan sejak Kamis, tanggal 18 November tahun 2022. Jadi kemarin kita sebenarnya sudah ditelepon sama penyidik dari Polda Bali dari Krimum. Kita ditelepon bahwa tersangka Nyomantri Danayasa itu sudah ditahan, kata kuasa hukum korban penipuan PT Dok Iwayan Gede Mardika saat konferensi pers di Kota Denpasar, Bali, Jumat tanggal 18 November tahun 2022. Mardika membeber penahanan dari owner PT Dok setelah pihaknya menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan SP2HP. SP2HP itu diteken oleh Kepala Subdirektorat Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Bali. Jadi kita ngomong ini berdasarkan SP2HP. Ini bukti bahwa memang benar ditahan. Ini dasar penahanan, jelasnya. Nah jadi setelah itu ya tentunya kita sangat senang akhirnya momen kita nunggu hampir setahun akhirnya terjadi penahanan. Nah kita sangat mengapresiasi pihak kepolisian karena telah melakukan semua upaya untuk menahan tersangka, tambah Mardika. Mardika menuturkan, kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh PT Dok sebenarnya sudah dilaporkan oleh pihaknya pada tanggal 31 Desember tahun 2021 lalu. Namun proses penahanan terhadap owner PT Dok yang menjadi tersangka cukup lama. Sebenarnya, pihak Ditreskrimum Polda Bali telah menetapkan owner PT Dok sebagai tersangka pada Agustus tahun 2022. Namun, yang bersangkutan baru dilakukan penahanan pada November tahun 2022. Itu pertama kali dimulai LP itu kan tanggal 31 Desember tahun 2021. Sekarang tanggal 11 November tahun 2022. Nah itulah berapa lama itu. 11 bulanan lah baru ditahan, jelasnya. Padahal, menurut Mardika, dugaan penipuan dan penggelapan ini sebenarnya kasus yang mudah. Terlebih pihaknya sudah memberikan semua data yang diperlukan kepada Ditreskrimum Polda Bali. Mardika menjelaskan, unsur pidana pada kasus ini memang berada di penipuan dan atau penggelapan. Sebab perusahaan trading PT Dok sebelumnya sudah dibubarkan. Baginya, jika perusahaan telah dibubarkan maka dianggap sudah selesai melakukan trading dan seharusnya yang nasabah yang dipakai wajib dikembalikan. Yang namanya perusahaan sudah tutup kan ya harus dibalikan. Berarti kalau dia masih megang uang itu dan kita sudah minta, kita somasi berkali-kali tidak juga dibalikin, berarti namanya penggelapan. Nah itu unsur yang paling mutlak, ungkapnya. Kemudian kasus itu mengandung unsur penipuan karena owner mengatakan bahwa investasi yang dilakukan nasabah tidak ada risiko. Bahkan kalau ada yang menemukan 1% risiko dalam investasi tersebut maka akan dibayar 10 juta rupiah. 4 bulan kemudian, setiap ada penemuan 1% risiko akan dibayar 100 juta rupiah. Investasi yang dilakukan nasabah juga sempat dijanjikan bisa ditarik kapan saja. Itu unsurnya penipuan. Jadi sekarang ya terserah pihak berwenang, kita kan bukan pihak berwenang yang menentukan. Yaitu di kepolisian sama di kejaksaan, kata dia. Sementara itu, kuasa hukum lainnya Dewa Nyoman Wisdia Danabrata Parsana mengungkap bahwa laporan terhadap PT Dok dilakukan dalam 2 LP. LP pertama jumlah korbannya 394 orang dengan kerugian 22,652 miliar rupiah. LP kedua jumlah korban 96 orang dengan kerugian 6,168 miliar rupiah. Kalau digabung per hari ini total di bawah kuasa kami itu 490 orang dengan 28,820 miliar rupiah dan